Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau masalah ekonomi sama masalah kesehatan masyarakat itu sering banget dianggap sebagai dua hal yang beda banget. Tapi gimana coba kalau ada satu solusi cerdas yang bisa langsung beresin dua-duanya sekaligus? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas nih fenomena unik di mana tangkapan ikan yang melimpah, yang ironisnya malah sering bikin nelayan rugi, sekarang justru disulap jadi solusi nutrisi berskala nasional. Ini benar-benar kisah yang menarik banget soal gimana infrastruktur, kebijakan harga, dan program gizi itu ternyata bisa saling nyambung. Oke, mari kita pelajari lebih dalam. Kalau saya tanya ke kalian, apa sih yang terjadi ke para nelayan pas mereka lagi panen raya dan berhasil nangkep ikan banyak banget? Logikanya nih ya, tangkapan yang melimpah ruah itu kan berarti makin banyak barang yang bisa dijual, betul? Dan ya otomatis makin banyak juga uang yang masuk ke kantong mereka. Tapi coba kita cek bareng-bareng. Apa iya asumsi dasar ekonomi itu beneran kejadian di lapangan? Dan ini nih yang secara brilian ngegambarin keadaannya. Di atas kertas, ekspektasinya tuh jelas banget, panen melimpah sama dengan untung besar. Tapi realitanya, jauh panggang dari api teman-teman. Pas pasokan ikan membanjiri pasar, hukum penawaran dan permintaan itu benar-benar kejam loh. Harga dari para pengepul langsung anjlok parah. Ikannya pada numpuk, nggak laku, dan malah beresiko membusuk. Jadi boro-boro untung, nelayan tuh malah sering tekor karena biaya modal buat melaut aja nggak ketutup. Bener-bener sebuah paradoks yang bikin nyesek kan? Biar gampang dicerna, kita bakal bagi pembahasan kebijakan yang cukup kompleks ini ke dalam 5 langkah logis. Pertama, kita bahas dilema tangkapan melimpah. Terus kedua, peran koperasi merah putih. Ketiga, solusi makan bergizi gratis. Keempat, soal memutus rantai rentenir. Dan terakhir, harapan baru harga stabil. Kita masuk ke bagian pertama, dilema tangkapan melimpah. Biar lebih kebayang, kita langsung dengerin aja suara dari akar rumput, tepatnya dari para nelayan di Banyuwangi. Bapak Saiful Rahman selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Sumber Laut Lateng bilang gini, kalau musim ikan rame, biasanya harga dari pengepul malah turun. Fakta yang pahit banget ya. Jadi, nelayan ini posisinya nggak punya daya tawar sama sekali, sementara pengepul bisa nekan harga seenaknya sampai ke titik terendah. Bayangin aja, mereka udah kerja mati-matian nangkep ikan lebih banyak, malah dibayar lebih murah. Sekarang yang bikin sangat menarik dari bagian kedua ini adalah peran koperasi merah putih. Pemerintah itu ternyata nggak cuma bikin aturan di atas kertas aja, tapi langsung turun tangan ngebangun jaring pengaman fisiknya. Lewat Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP, pemerintah nyediain fasilitas nyata kayak pabrik es, cold storage atau ruang pendingin, kantor koperasi, tempat pelelangan sampai kendaraan buat distribusi. Jadi kalau tiba-tiba harga pasar lagi ancur, nelayan udah nggak perlu lagi ngerasa kepepet buat jual murah ikannya cuma karena takut busuk. Mereka tinggal simpan aja tangkapannya di cold storage. Sederhananya, pemerintah ngasih mereka waktu, sesuatu yang dulunya benar-benar nggak dipunya sama nelayan kalau lagi berhadapan sama ikan segar. Lanjut ke bagian ketiga, solusi makan bergizi gratis. Nah, poin krusialnya tuh di sini. Ikan emang aman nih, nggak busuk di dalam cold storage. Tapi kan ujung-ujungnya harus tetap jadi duit buat nelayan ya kan? Yuk kita lihat gimana langkah-langkah ini saling nyambung. Langkah pertama, tangkapan melimpah bikin harga pasar anjlok. Langkah kedua, ikan yang nggak laku itu dimasukin ke cold storage KNMP. Terus langkah ketiga, dan ini nih terobosannya. Ikan-ikan tersebut bakal dibeli sama Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG buat dipakai di program makan bergizi gratis alias MBG. Jadi, pemerintah secara proaktif nyiptain pembeli baru langsung di pasar. Dan jaminan ini nggak main-main loh, datangnya langsung dari atas. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, negesin gini. Kalau masih tidak dibeli juga, nanti SPPG yang beli ikannya untuk MBG. Kita atur begitu. Pernyataan ini benar-benar ngasih satu hal yang paling dicari dalam dunia ekonomi, kepastian. Sekarang nelayan bisa napas lega karena keringat mereka di tengah laut udah pasti nggak bakal sia-sia. Ikan mereka udah punya pasar yang jelas dan tentunya dengan harga yang wajar. Masuk ke bagian keempat, memutus rantai rentenir. Dampak dari kebijakan ini tuh sebenarnya nembus jauh ke masalah sosial ekonomi yang lebih akar. Gini ya, kalau nelayan terus-terusan rugi karena harga anjlok, padahal besoknya mereka harus tetap modalin kapal buat melaut, kemana coba mereka cari duit cepat? Ujung-ujungnya pasti lari ke rentenir atau lintah darat kan? Gali lubang, tutup lubang. Nah disinilah letak cerdasnya. Lewat kepastian harga dan jaminan pembeli tadi, pemerintah secara sengaja lagi berusaha motong habis siklus utang yang mencekik itu. Tujuannya simpel tapi luar biasa penting, ngasih kesempatan buat nelayan biar bisa benar-benar mandiri secara finansial. Dan bagian terakhir, bagian kelima,
Harapan baru, harga stabil. Ujung dari semua ini bukan cuma sekedar cari solusi sementara buat satu musim panen aja, tapi lebih ke arah transformasi jangka panjang. Kita balik lagi dengerin Bapak Saipur Rahman dari Banyuwangi tadi. Beliau punya optimisme yang nyata banget katanya. Kalau nanti ada kampung nelayan seperti yang disampaikan Pak Menteri, kami yakin harga ikan bisa lebih bagus. Ini tuh jadi bukti nyata kalau kebijakan makro yang digodok sama para menteri di pusat ternyata bisa klop dan sejalan banget sama apa yang benar-benar diharapin sama nelayan di lapangan. Jadi, apa sih arti dari ini semua? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Ikan yang tadinya sering kebuang atau dijual rugi, sekarang disulap jadi asupan gizi penting buat anak-anak di program makan bergizi gratis. Nah, pertanyaannya, mungkinkah sinergi yang luar biasa di tingkat lokal ini, antara surplus hasil alam dan inisiatif kesehatan masyarakat, bisa jadi cetak biru yang baru? Mungkinkah pendekatan ini nggak cuma nyelamatin ekonomi nelayan, tapi pada akhirnya ngerombak total wajah ketahanan pangan nasional kita ke depannya? Sebuah pertanyaan yang pastinya bikin kita makin penasaran buat ngikutin terus perkembangannya. Terima kasih ya udah nemenin saya bedah materi hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.